Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1921 Kemunafikan Witzer Zhao. Senyum tipis muncul di sudut bibir Witzer Zhao. Bahkan kakak laki-laki seperguruan yang ada di belakang Erilin juga berubah menjadi sangat marah. Bukankah ini sangat jelas membuat adik seperguruan Qin marah? Witzer Zhao ini sungguh tidak tahu malu. Benar, adik seperguruan Qin baru saja memasuki Gunung Kunlun, bagaimana mungkin bisa menjadi lawannya? Di antara seluruh paman seperguruan dan murid, anak ini pasti bisa menduduki urutan 20 ke atas, dan ini sungguh tidak adil bagi adik seperguruan Qin. Kakak seperguruan Lin ini terlalu baik hati, selain itu guru juga demikian, tidak pernah membiarkan kita untuk mencari masalah, hanya bisa bersabar dan sabar. Tidak ada pilihan lain, lagi pula. Guru adalah murid besar dari guru leluhur, yang harus memikul tanggung jawab besar, serta harus menjaga aturan dari Gunung Kunlun, jadi tidak bisa bertindak sembarangan. Aku ikut merasa prihatin dengan adik seperguruan Qin. Witzer Zhao ini sungguh mengerikan. Semua orang merasa sangat kesal, orang ini jelas mencari masalah, tapi semua perkataannya sangat masuk akal, bagaimanapun orang telah dipukuli, dan sekarang malah menjadi korban. Raut wajah kakak seperguruan Lin sedikit murung. Meskipun dia ingin memundurkan Witzer Zhao, tapi orang ini sungguh tidak tahu malu, dan dirinya merasa sungguh tak berdaya. Dia sama sekali tidak berencana untuk menghadapinya, melainkan memilih untuk berputar-putar, ingin bertarung dengan Thomas Qin, mengalahkan Thomas Qin, memberikan pembalasan untuk para saudara seperguruannya, dan membuatnya terkenal di Kunlun. Kejadian kemarin adalah awal dari sebuah sumbu yang menyala. Dan saat ini Witzer Zhao sangat membenci Thomas Qin, dia bahkan telah menista vitalitasnya sendiri. Leticia juga bahkan telah dipermainkan olehnya, dan dia ingin memperhitungkan hutang ini dengan Thomas Qin. Kenapa? Kenapa saat ini kamu tidak lagi sombong? Sekarang sudah tahu diri sendiri adalah sampah. Tahu kalau diri sendiri tak seharusnya bertindak. Sejak awal masuk ke Kunlun, begitu angkuh, menghajar para kakak seperguruan, bukankah ini perbuatan kejam, dan bahkan Tuhan pun tidak bisa memaafkan. Kakak seperguruan Lin, kamu terlalu picik, terlepas dari murid manapun, itu adalah kakak seperguruannya, dan sekarang dia bahkan tidak mempedulikan para kakak seperguruannya, mungkin tidak perlu waktu yang lama, kamu juga akan dijenjak olehnya. Kata Witzer Zhao dengan tatapan yang sangat dingin. Menggertakkan gigi. Menabur perselisihan. Witzer Zhao ini menggunakan strategi yang sangat baik. Selain itu untuk Thomas Qin, hanya dengan cara inilah dia mampu membuat Thomas Qin marah dan membuatnya menantangnya untuk bertarung. Pengecut sepertimu, sepertinya sudah diputuskan. Kakak seperguruan Lin, apakah sekelompok orang seperti kalian menyukai pengecut seperti ini? Haha, sungguh konyol. Kalau memang begitu, kelak jika ada yagi pengecut yang datang, maka aku akan mengantar mereka ke Xin, bagaimana menurutmu? Anggap saja itu adalah baktiku sebagai adik seperguruan. Dalam perkataan Witzer Zhao, terdengar semakin dingin dan menjengkelkan, hingga membuat para kakak seperguruan yang ada di belakang Erilin pun dipenuhi dengan api amarah. Bukankah ini sebuah sindiran? Menyindir mereka semua tak berguna, dan pengecut. Ini sungguh tidak bisa dimaafkan. Bahkan Erilin sendiri juga telah menjadi marah. Witzer Zhao ini memang mencari masalah. Sepertinya pertarungan hari ini tidak bisa dihindarkan. Manusia ini benar-benar tidak mengindahkan mereka di matanya. Hari ini api amarah Erilin juga meluap. Jelas-jelas tahu bahwa Witzer Zhao sengaja memicu ini semua. Tetapi siapa yang bisa menahan provokasi seperti ini? Kalau memang begitu, kamu juga sudah mengakui sebagai pengecut, jadi aku akan beranggapan Aldini dan lainnya dipukul dengan sia-sia. Bertemu dengan pengecut seperti kalian, aku harap lain kali jangan pernah muncul di depanku lagi, kalau tidak, kamu pasti tidak akan bisa lolos.
kata Vitalitas Witzer Zhao. Kakak seperguruan Lin, hari ini aku menghargaimu, pengecut ini, akan aku ampuni. Tapi, di lain waktu, aku tidak bisa menjamin untuk tidak menghajar seorang pengecut. Aku tidak perlu kamu hargai, karena kamu begitu ingin bertarung, maka aku terima. Buat apa munafik seperti ini, aku Thomaskin menantangmu untuk bertarung. Kata Thomaskin tersenyum seraya melangkah maju, tatapannya tajam bagaikan silet, alis tajam bagai pedang. Bab 1922 karakter yang mendarah daging. Pada saat ini, aku tentu tidak bisa terus diam saja, ini bukan lagi masalah dirinya sendiri, tapi melainkan masalah menyangkut seluruh paman pertama seperguruan. Orang yang dimaki Witzer Zhao bukanlah dirinya sendiri, melainkan seluruh orang dari paman pertama seperguruan. Pada saat ini dia sama sekali tidak ingin mundur, dia akan bertarung sampai mati. Terlebih lagi, Witzer Zhao telah menjadi targetnya sejak lama, dua belah pihak saling tegang. Ketika berada di gerbang gunung, pertarungan itu sama sekali tidak begitu sengit, dan kali ini kekuatan Thomaskin kembali membuat terobosan. Jadi sejak awal Thomaskin sudah ingin bertarung dengan agresif, ingin mencari seorang musuh dan bertarung dengan baik, dan Witzer Zhao datang di waktu yang tepat. Thomaskin belum pernah bertemu dengan lawan yang sepadan, dia tidak mungkin baru saja masuk dan langsung menantang Erilin, bukan. Bagaimanapun juga Erilin adalah kakak seperguruan yang menuntunnya. Jadi sedikit tidak masuk akal, dan sisa orang yang lainnya sama sekali bukan iawannya. Jika menggunakan mereka untuk berlatih, tentu semakin tidak mungkin. Jika sampai memukul mereka hingga babak belur, mungkin dirinya akan menjadi kutukan di Gunung Kunlun, sungguh tidak mungkin bertarung dengan kakak seperguruan sendiri. Tapi, Witzer Zhao dan lainnya berbeda, orang-orang ini benar-benar anjing gila. Thomaskin sendiri merasa sangat menyenangkan jika memukul mereka, selain itu dia sama sekali tidak perlu mengkhawatirkan konsekuensinya. Orang-orang ini telah menghampiri dan mengajak untuk bertarung, bagaimana mungkin dia bisa memberikan wajah yang baik untuk mereka. Belum lagi dia yang menggunakan teknik radikal, hingga membuat Erilin dan lainnya dipenuhi dengan api amarah, sekalipun dia tidak menggunakan cara itu. Thomaskin juga tidak akan melepaskannya, mitra lawan yang begitu bagus, tidak mudah untuk ditemukan. Erilin mengerutkan alisnya, Thomaskin hendak bertarung besar dengan Witzer Zhao. Meskipun kekuatannya sangat kuat, dan berhasil mengalahkan Aldini dan lainnya, apalagi kemarin dia telah menjadi pusat perhatian di Gunung Kunlun, dan semua orang sangat iri serta kagum padanya, bahkan lebih banyak lagi yang penasaran. Tapi hari ini, Thomaskin telah melayang, dia bahkan ingin bertarung dengan Witzer Zhao, dan jika sampai pertarungan ini dimulai, maka pasti akan kalah. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Erilin tahu persis seberapa besar kekuatan Witzer Zhao, dia telah berhasil membuka 7 saraf nadinya, selain itu kekuatannya sangat menakutkan, dan sudah pasti menjadi salah satu orang kuat yang berbakat. Lagi pula Thomaskin baru saja menyatu dengan energi Kunlun, jika ingin mencapai kekuatan seperti Witzer Zhao dalam waktu singkat, sungguh sebuah khayalan. Meskipun dia juga sangat kuat dan memiliki bakat yang hebat, tapi bagaimanapun juga Witzer Zhao telah berlatih selama 10 tahun lamanya di Kunlun. Erilin memiliki kesan yang bagus terhadap Thomaskin, tapi jika pertarungan ini dimulai, Thomaskin akan dikalahkan dengan telak. Baginya dan para 5 paman seperguruan, serta guru, ini merupakan hal yang sangat memalukan. Thomaskin baru saja masuk ke dalam gerbang dan telah menyinggung banyak orang, dan ini sangat menarik perhatian. Semakin kuat bakatnya, semakin membuat banyak orang iri, kagum serta meremehkannya. Mereka ingin melihatnya terjatuh. Guru telah menyerahkan Thomaskin padanya untuk dibimbing. Di sisi lain, dia juga telah melihat sebagian besar hal yang disukai. Erilin tidak ingin Thomaskin terjebak dalam opini publik. Thomaskin, kamu terlalu bersikeras. Kamu bukan iawannya. Sekali kamu kalah, apakah kamu pernah memikirkan konsekuensinya?
Kamu masih muda dan telah berlatih untuk waktu yang lama, lalu melawan Witzer Zhao, aku percaya kamu pasti bisa. Tapi sekarang, kamu seperti tidak mempunyai peluang untuk menang. Ucap Erilin dengan serius. Raut wajah Thomas Kin terlihat muram, dia tahu maksud Erilin baik untuknya, tapi dia sudah tidak bisa menahannya lagi. Orang lain telah menindas hingga depan pintu, dan sekarang terlihat begitu angkuh, jika masih tidak melawan, maka sungguh akan sangat malu. Thomas Kin bukanlah orang yang pembuat masalah, tetapi sekarang dia tentu tidak akan mundur begitu saja. Karena Witzer Zhao yang ingin mencari mati, maka dia akan mengabulkannya. Aku tahu batasanku, kakak seperguruan Lin, pertarungan hari ini, bukan hanya untukku, tapi juga untuk kakak seperguruan lainnya. Tentu tidak ada yang boleh menghina kita, mulut berkata liar, dan aku akan membuatnya diam. Raut Thomas Kin penuh dengan tekad yang kuat, dan pada saat ini, sekelompok kakak seperguruan yang ada di belakang juga merasa sangat bersemangat. Pria, memang seharusnya seperti ini, apa yang dinamakan sebuah karakter, itu adalah hal yang telah mendarah daging, dan Thomas Kin tidak akan tunduk begitu saja.